Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil akhirin wa khatamil tahirin karim fil walillahi khilafan fi'atan nasratan dinillah wallahu ma'asyarihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala aidan inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kula pangdini siang panggaling ratri garsanipun Rama Kyai Mugiono, garsanipun Rama Kyai Samaat, garsanipun Rama Kiai Fauzan. Ingkang tansah kula hormati wonten kasanipun kepengurusan ranting Pasuruan. Nggih. Ingkang tansah kula hormati Dewan Mustasar Suriah dan Fitriyah Ibu Muslimah Fadhil KB Ansor Banser. Ingkang tansah kula hormati Belanja Besar Pemerintahan Desa Pasuruan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Pak Carik, Sekretaris Desa yang saya hormati, Bapak Ansis yang saya hormati, Ketua Panitia Kesanipun Bapak Supandi, yang saya hormati, dan sedoyo jajaran panitia Karang Taruna Pasuruan, pemuda-pemudi yang saya hormati, Tanugi karsanipun sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma moga sareng-sareng kula dherekaken manungsa sing kasedharan Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil
Salawat salam kita sakasari rokajimukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka sekaring jagat mustikani bawane kedul panjenengan satu atu syafaat pertolongan bincang pengenjol qiyamah Allahumma ya rabbal aduh sing juga dan perawane aku pribadi sih. Alhamdulillah. Belum boy. Monggo Mas. Alhamdulillah. Dari tepangan rin ada tetembungan wong Jakarta tak kenal maka tak ngaruh. Kula saking desa Karangrena kecamatan Maus Kabupaten Cilacap. Kula ingkang aran Lebali pitung dina adalah jare Kanjeng Nabi ayyuh sina ismahu wene ana jeneng bocah aran sing bagus cara wong Jakarta nama adalah doa cara wong Jawa asma kinarya Joko. Alif apa kula tetangi jeneng ora dawa-dawa simpel padhet tur pelit. ULINNUHA jenenge wis irit laire pun irit umumnya bayaran 9 bulan 10 dina kula niki 6 bulan 12 dina lair nang alam dunia bulannya aja kakek kula wonge gede dhuwur tanggal lahir 17 bulan 4 bulan April tahun 2000 bulan lahir nang alam dunia berarti sebenarnya mulai bulan nembe 22 tahun nembe genep wingi 22 tahun. Ya, apa Mas? Umur 22 tahun tapi wajah tidak meyakinkan. Ya. Wajah tidak meyakinkan 22 tahun. Alhamdulillah. Daerah ta'alum di Uluga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap sareng kaliyan guru kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhson Ebha Al-Ras panjenenganipun Ketua PCNU Cilacap Rektor UNU Al-Ghazali juga Masyayikh Menteri Konpres Ihya Ulumuddin Sugian Cilacap Pulau Bodo Tengerikan derek Romo Kiai derek Kiai kesanipun dadi bocah apa bae wujude sing kebarokahan tesasaban ngilmune barokah Quran di para kiai mulane arane NU yo Nahdlatul Ulama yo derek ulama yo nurut ulama. Alhamdulillah pada kesempatan Syawal ini mulane arane halal bihalal sing jenenge halal bihalal iku tengare orang halal bihalal tidak ada anane menang Nusantara nang Indonesia. Halal bihalal dalam makna yang namanya halal bihalal itu jaluk ngapura dan memberi ngapura. Gemien tau ngomong kasar, gemien tau nutuk ora sengaja, gemien tau mengkini tau ngantem tau nampar ora sengaja nglarani ati lan awake pada hari ini pun dihalalaken. Anak kesalahan jaluk dihalalaken mulane arane halal bihalal. Meminta maaf adalah perbuatan halal, memberi maaf juga perbuatan halal. Anak salah jaluk dihalalaken niku arane halal bihalal. Tapi nek ana wong jaluk ngapura oleh memberi ngapura karo ngrasani arane halal dirasani. Lapan ya Allah lidah moni karena budane janyu ape kutute janyu selamat ya ape kutute terus sampean dari tengah kota janyu daripada ada ini ada kutute terus sampean tapi ada yang ngomong iki jabane ponggo jerone rengginang ya surasane ngolku nang jero ati lah pelajaran yang kita dapat dari bulan Ramadan alhamdulillah semua agama kenal puasa orang Islam orang-orang sebelum Nabi sebelum Rasulullah Muhammad dikenalkan dengan pelajaran kurikulum yang namanya puasa. Maka Rasulullah dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum bin hasil adalah la'allakum artinya adalah puasa sira kabeh puasa sira ya Muhammad kaya dene puasane wong sadurung seliramu. Ini tanda bahwa orang-orang bahwa Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad juga dikenalkan dengan pelajaran yang namanya puasa.
Sejak zaman Nabi Adam wis kenal puasa. Ibune tanggal 3 puasanya betul sih puasa apa Zulhijjah. Puasanya Nabi Adam adalah puasa 3 hari setiap bulannya sepanjang tahun. Puasanya Nabi Idris juga puasa. Nabi Idris puasanya adalah puasa bilaro, puasa ngilari nyawa. Jadi tidak makan makanan yang mengandung unsur nyawa. Orang makan daging, orang makan sapi aja dipangan ya, daging sapi tidak pernah. Sapinya jadi pangan. Saya sebelum daging sapi, daging ayam, ikan laut yang mengandung unsur hewani tidak boleh. Itu nih puasanya Nabi Idris. Maksudnya takut dan nih masako dia maksudnya. Masako kan mau ada daging mau ada nyawa tidak boleh. Ya pangannya sayuran. Mulai nanti Nabi Idris bisa munggah surga. Simulasi kalau boleh malaikat. Ketemu malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir, malaikat Malik penjaga neraka, itu penjaga surga. Mereka orang benar balik mendunia mani, baru kayak puasa apa? Bila roh puasa ngilari nyawa. Nabi Idris. Puasa kita, Allah puasa hari gelap, yang namanya puasa ayam musuh, puasa akhir bulan, bulan sentong, namanya ayam musuh. Tanggal 17, 28, 29. Nek tanggal genep ya berarti 28, 29, 30. Artinya puasa akhir bulan yang namanya ayam musuh. Puasa hari terang, nopo bulan mentor bulan purnama yang namanya puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Puasanya Nabi Daud sedina puasa, sedina orang, sedina puasa, sedina orang. Terus continue berlanjut seperti itu puasanya Nabi Daud. Nabi Nuh ketika berlayar di kapal, ketika ada banjir bandang gede ini luar biasa, selama di kapal Nabi Nuh lakoni puasa. Nabi Musa naik gunung Tursina, selama naik gunung Tursina Nabi Musa ingin mendapatkan wahyu saking Allah, ya lantaran puasa. Semua Nabi kenal yang namanya puasa. Tapi orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad kenal yang namanya puasa. Nek jenengan takon puasane wong Jawa, kula nganti bingung les mawur, begitu banyak model-model puasane orang Jawa. Nopong di mas puasa wong Jawa, anak puasa mung mangan godhong-godhong nom yang namanya puasa ngidang. Ana puasa ngilari poin dami tidak makan nasi pangan yo kendang singkong niku bijalar ubi niku napa arane puasa ngrokok. Sapa sing nglakoni puasa di antaranya pendiri pondok pesantren Lirboyo yang namanya Mbah Manap Lirboyo. Beliau 56 tahun puasa ngerokok tidak makan nasi. Mbah Manap. Saya 6 tahun ngerokok, ternyata barang berjalan puasa ngerokok, ternyata anak gandarwa singolo kuwi nembak Manap. Akhirnya pernah Mbah Manap foto pengen apa? Ini gandarwannya. Akhirnya diambil umbi-umbinya, ambil uwi-uwine. Diganti oleh Mbah Manap yang namanya ganti gadung. Diganti gadung, akhirnya gandaran disitari nyolong gadung. Diambil oleh gandaran gadung tadi, dimakan oleh Gandarwo, tangaku ngilir boyo geger angin ribut. Kenapa? Kalau Gandarwo mendem gadung. Akhirnya oleh Mbah Manap ditambahi kalau lengah jarak mari. Akhirnya Gandarwan yang aku tadi santri ini memang Lirboyo. Saya nonton puasa ngerokok. Orang puasa yang namanya puasa ngilari srengenge sinar matahari, yang namanya puasa pati geni. Orang puasa jam 80, orang puasa jam 40. Di antara jam 40 nopo mbak? Rebopon Kemis Wage Jumat Kliwon. Nggih. Oh, nggih rebopon, rebo pitu pon pitu. Kemis Wage, Kemis Bolu Wage papat 12, sing mau 14, terus Jumat Kliwon, Jumat 6 Kliwon, Bolu 14 tambah 12 tambah 14 jumlah pas 40 diantaranya. Ini Jawa deh. Mungkin ya minimal ngerti, pahami orang masalah seperti minimal ngerti, terutama dari kita keturunan Jawa. Dina anak itu patrone dewek-dewek, Senin papat, Selasa telu, Rebo pitu, Kemis wolu, Jumat 6 1, Sanga Ahad 5. Kan orang urut apalan, orang urut
Ini ngapalane Mas gampang. Edma sinepat salu kebo itu misa bulu ini jeman mendunggunang tuma. Kan tidak urut angkane lho siki Ahad 5 Senin 4 mudun Selasa 3 mudun maneh Rebo itu munggah bulu munggah maneh ngapalane angel maka dewata karo kata-kata muda pakai tembung Edma sinepat salu kebo itu misa bulu ini jeman mendunggunang tuma. Ya kemarin ini jeman provinsi ya. Adma sine pasaru Ahad 5 Senin 4 Selasa 3 Tebo itu misa bulu Rebo itu kemise bulu ini jeman jemuah menentunga satu sana wong Jawa aja ilang Jawane sedangkan nopo pangapunten sangat pangapunten seorang ibu seorang ayah kepengen putranya hebat tidak lepas dari faktor yang namanya meriati bocah. Maka 3 perkara orang tua pengen putranya sukses di dunia akhirat. Cici bocah dibiayani, loro bocah diopeni rumati, nomor 3 secara batin religinya adalah bocah dipriyatini. Bocah dibiayani, bocah ngaji, bocah mondok berangkat, bocah ngaji TPQ biaya, bocah terpondok tumbas kitab berangkat, bocah sekolah umum SD SMP SMA LKS butuh paket berangkat, bulanan SPP lancar izin, bocah kuliah berangkat, semesteran berangkat, bocah penguliah jadi berangkati. Jadi nomor loro bocah diopeni rumati apa nih akhlaknya pendidikannya kemudian makan 4 sehat 5 sempurna. Nomor 3 yang paling penting secara batinnya anak pada orang tua pada anaknya adalah apa? Bocah dipriyatini. Contoh mas katanya wong kemarin anak nepur yang bernopo muasani tinggal kelahiran bocah. Terutama calon-calon bapak, calon-calon bapak. Bapak lu bukan ngajari bukan salah yang belum ngajari. Calon-calon bapak, mas-mas bujang termasuk budak. Calon bapak, calon father. Calon bapak kutubangan, mas-mas kutub jenengan gue calon bapak. Apalagi ketika bapak punya anak perempuan, punya anak gadis, punya anak cewek. Nopo pangapunten, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang papi, aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang father. Kenapa seorang ayah yang punya anak perempuan, seorang ayah sing duwe anak wadon, tanggung jawab luwih gedhe ketimbang bapak sing duwe anak lanang. Mulane cara ilmu Jawa Mbah, napa sing tugas sing mriyatini muasani wetone bocah anak wadon adalah seorang bapak, anak lanang seorang ibu. Mulane aja heran rata-rata kebanyakan walaupun ora kabeh ning rata-rata Jawa menanti teh nopo anak lanang rata-rata dulu teh manu teh manjane maring ibune, anak wadon dulu teh manjane manu teh maring bapane. Kenapa jika kayak seperti itu? Mulane nuwun sewu Mbak jenengan aja nanti ngomong bapakne nyong galak, bapakne nyong setelah metu baru tuh surat darah itu surat keputusan Kang Rama. Itu begitu saking bapak kepengen jagani anak wadone. Kenapa? Anak wadon gadis perawan keluyuran awan-awan bonceng motor telon kayak terong-terongan umpamane tidak punya rasa malu loh. Umpama yang punya rasa malu ini bukan apa loh mungkin motor dong ngorong-ngorong, doang tidak punya rasa malu sama memakai ora patut ora pantas. Nopo wong wadon kaya niku, wong wadon yang tidak punya malu seperti itu sing dosa sapa? Sing dosa bapak. Ya bapak orang yang didik anak wadone. Nganti mengko bocah wadon anak wadon perawane bojo tetap mesti dadi paling nikahe bocah wadon sapa? Seorang ayah. Tanggung jawab besar ada di seorang ayah. Mulane anak wadon perawane halo ya ngomong nak arep ngomong. Anak wadon jangan mengatakan bapak yang galuan, bapak yang terkes mutu dorong itu dorong surat keputusan Kang Rama. Formalitas luar biasa tanda tangan apa lagi. Itu bukan apa-apa, itu
saking kepengennya seorang ayah menjaga betul-betul seorang anak perempuan, anak gadisnya. Mergane nanti walaupun ibu, mergane nanti panjenengan dinikah oleh seorang laki-laki di boyong lanang, jangan kudu paham, kudu ngerti. Pertama orang yang akan menangisimu, pertama orang yang kehilanganmu adalah ayahmu sendiri. Ketone galak, ketone tegas, tapi kudu yakin. Pertama orang yang akan menangis gelemboran luar biasa, pertama orang yang akan sakit hatinya, pertama orang yang lara hatinya siapa? Adalah ayahmu ketika kamu diboyong oleh seorang laki-laki, seorang suami. Kenapa? Ketika kamu dinikah, semua tanggung jawab ayah pada anak perempuannya ambil alih dari seorang suami. Kedua nih, anak wadon butuh terus, terutama seorang ayah, calon bapak butuh bahan belum atur. Tadi bapak aja senang diundang ayah, diundang bapak, diundang papa dan sebagainya. Bapak punya tanggung jawab besar, sangat besar dunia akhirat kepada anak perempuannya. Seorang suami juga butuh ngerti. Boyong wadon dari ayu netro, dari gede netro, dari bagus netro, dari main netro luar biasa orang rasa. Nah ayah didik anak wadon akan gede barang gede di kampung lah, lalu jadi mantu sing ngerti apik, sing ngerti terima kasih karo mertua. Alhamdulillah. Dan nomor di mertua maksudnya kalau ngomong. Nah ini masya Allah. Orang Jawa masya Allah. Dan orang-orang hebat orang Jawa yang kita pahami, yang kita rasakan tidak lepas dari faktor yang namanya prihatin puasa. Betapa seorang Mbah Hasyim Asy'ari ketika dicurhati oleh Bung Karno. Bung Karno ketika Piagam Jakarta jadi, Bung Karno mumetena apa? Sila pertama anak tambahan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Indonesia ribut. Mergane apa? Sing orang aku Islam berarti kamu di Indonesia. Sing orang Rasulullah Islam kamu di Indonesia. Karena ada kalimat dengan menjalankan syariat Islam. Nah bagaimana kondisinya orang Hindu, kondisinya orang Nasrani, kondisinya orang Kristen, kondisinya orang Buddha? Sila pertama anak kalimat Islam. Nyong orang Islam berarti nyong orang Indonesia. Ribut Indonesia. Akhirnya Bung Karno umat. Akhirnya pemerintah Bung Karno curhat karo tentang putra namanya pun Gus Wahid Hasyim. Terus Bung, monggo kula pasrah niki Piagam Jakarta supaya diprihatin tengah bae panjenengan. Kula pasrah niki Pancasila diprihatin bae panjenengan. Nggih, kula tampi Bung, kula terakan insyaallah mana saking jenengan datang abah kula. Dipasrahkan teng Romo Mbah niki titipan saking Bung Karno. Niki ben Indonesia adem ayem monggo carane pripun, monggo dipriyatine, diriyadoi niki pun Pancasila. Ngendikane Mbah Sim Robo, iya le, tak tampa iki Pancasila Piagam Jakarta tak tampa. Ning aku njaluk wektu 3 dina. Ngomriyati mengriyatui apik priwe kudu lantaran puasa dalam hal ini dalam tanda kutip 3 dina Mbah Hasyim Asy'ari puasa. Selama puasa Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan Quran. Gampangane 10 juz, 10 juz, 10 juz, genep 30 juz. 3 dina oleh 30 juz. Lah iki Ramadan 30 dina sing pirang juz ibune? Orang jus apel karo jus jambu ya. Loh, kok belum dine bersepuluh juta? Masya Allah, ulang-ulang kata bulan balen Allahumma. Iya. Selama puasa khatam Quran, selama puasa juga Mbah Hasyim Asy'ari khatam suratul Fatihah. Ibune matur, "Allah benar teman Fatihah tok." Itu ayat tok nggih Mbah Hasyim Asy'ari khatam Fatihah menapa dibaca bulan balen ping 350.000. Maca suratul Fatihah. Hasil 3 hari itu adalah puasa itu adalah hasilnya dari Allah, petunjuk saking Allah adalah kon dihapus 7 kata tersebut, dihilangkan. Kenapa? Ini adalah negara demokrasi, ini adalah negara bukan negara Islam, tapi kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam.
Nopo bineka tunggal ika, kon saling guyub rukun sesama umat manusia, kon pada toleransi secara sosial kita, secara agama kita tidak boleh bertoleransi. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Tapi secara sosial tolong menolong kebaikan, wajib bertoleransi, wajib tolong menolong dalam kebaikan sosial kita. Tanggane walaupun beda agama bareng gawe kita melu lewat tanggane anak keseripaan walaupun beda agama kita datang perlu secara sosial kita, tapi secara agama, secara akidah no. Ukuran sih jalur tegas, untukku agamaku, untukmu agamamu. Secara akidah pernah toleransi, pernah campur aduk, tapi secara sosial kita wajib, secara segi sosial kita wajib bertoleransi. Hasilnya jelas, hilang 7 kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tinggal apa yang tinggal di Pancasila? Ketuhanan yang maha, yang mencakup seluruh agama di Indonesia. Maka bagi masyarakat juga tidak lepas dari faktor kuasa. Jam Sunan Bonang ketika akan membasmi orang-orang sesat, waktu itu aliran Rogo Sukmo. Aliran Rogo Sukmo itu dibasmi oleh Sunan Bonang. Sebelum basmi mereka Sunan Bonang tirakat puasa Tembawen. Terus nopo? Bulan bernatur kena isi takon lebu. Halo Bu. Halo sayang. Kembali ke lab. Sunan Bonang ketika akan mau menyelesaikan urusan di Jawa, yaitu membasmi orang-orang yang aliran sesat, panganan daging manusia, minuman semer arak, mantra raga sukma. Wong sing bisa berhasil raga sukma, sukmane metu bisa nyolong arane ngepet. Sukmane metu bisa jenengi wong batur arane pelet. Wong sukmane metu bisa mateni wong arane santet. Ini ilmu pula, ilmu santet, ilmu ngepet, ilmu pelet dibasmi oleh Sunan Bonang. Acarane muter wonge padha udapabe tengah anak tumbongan. Jejere itu wong anak ingkung tapi ingkung daging menungsa. Banyune minuman arak, mantra raga sukma. Oleh Sunan Bonang didatangi di remuk sisa. Dewe Sunan Bonang, nggih pun dan Sunan saya nyerah. Nggih nyerah. Pun belum berbu Islam. Ya. Tapi ini pripun acarane niki? Acarane dari Sunan Bonang go napa arane mengenang sejarah, tetap acara muter. Tapi jangan telanjang, pakai baju bintang Sunan. Kuwi daging haram we, daging manusia ganti sing halal. Napa Sunan daging ayam awak bogi pitik nggih. Tumenge nasi halal teruskan saja nggih. Banyune jangan banyu haram, niki apa ini haram, ganti yang halal. Teh, kopi, air putih nggih. Dakwah pakai yang halus Sunan Bonang. Kemudian mantra raga sukma ganti tauhid la ilaha illallah. Acarane kumpul bareng, mangan bareng, pada ngaji bareng, tahlilan bareng. Maka peristiwa itu diajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang diajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Kalijaga. Kalijaga diajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng pada muridnya yang namanya Pangeran Benowo. Pada muridnya yang namanya Pangeran Sinten Sambu Lasem. Pada muridnya yang namanya Mbah Jabar Tuban. Pada muridnya yang namanya Mbah Sofyan Tuban. Diajarkan pada siapa? Pada Syekh Abdul Halim Boyolali. Diajarkan pada siapa lagi? Pada yang putra dan murid yang namanya Syekh Abdul Wahid Solotigo. Pada muridnya yang namanya Mbah Khairon Purwodadi. Pada muridnya yang namanya Mbah Asy'ari. Dan pada putra yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mulane wong NU ora gampang nyalah-nyalahna, mereka ngerti sadar keilmuane, anak tumongan ora salah, lakat tuntunane. Mulane penting kita ngaji bersama-sama tentang sejarah, penjelasan ini tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Kafir dewe gak digateke yen isi kotor
hati akale yen isi kotor hati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a zani wa pasien punya keluhan, punya penyakit di sekitar perut, apa jawaban dokter sing operasi? Pon puasa dulu. Kemudian ono kewan, ular pengen dadi kepompong, pengen dadi kupu-kupu, kudu dadi kepompong.
ompong, ono ayam wadon, ayam induk, ayam babon, nongremi endok, kudu gelem puasa babone selikur dina. Mulane orang tua seorang ayah, seorang ibu yang putranya hebat tidak lepas dari priyatine wong tua. Di antara priyatine wong tua adalah muasani nirakati dina kelairane bocah. Masih ngomong, tapi gunanya waktu saya itu masulin ya kowe sing muasani awakmu dhewe. Gila wong nggih. Ya mulane niki kita diajari oleh Allah dan Rasul kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berhasilnya adalah la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Dan sholat kita, ibadah kita, apapun ibadah kita namun konjuk namun kagem Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna satamane sholati ingsun wa nusuki ibadah ingsun wa mahyaya uripe ingsun wa mamati pati ingsun bosapa lillahi rabbil kagem Gusti Allah. Sholatullahi wa salam ala man uyyal Qur'an. Sholatullahi wa salam ala man uyyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Sholatullahi wa salam ala man uyyal Qur'an. Sholatullahi wa salam ala man uyyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Shalli wa sallim daiman ala ubadah. Shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi faqad wal ali wal ashabi faqad. Mula ayatullah pada mecia ben supaya urip tanasa narima. Mula ayatullah pada mecia ben supaya urip tanasa narima. Kanthi rasa ikhlas ninggalke perkara kang kusama miwit Gusti Allah tanasa paring ridho. Sholli wa sallim iman al-Qadar. Sholli iman wal ali wal ashabi faqad wal ali wal faqad wa anta. Sallu ala Nabi Muhammad.
Setelah saya perhatikan, saya ngemat-ngematkan, saya meniteni, ya, ketika saya melihat masyarakat Pasuruan sebegitu banyak antusias luar biasa, kulo mantap sing sami hadir insyaallah ahli swarga. Mesti bakal mlebu swarga. Dari ini jelas mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa ngucap la ilaha illallah dirasa kalimat ingkang puput ing iso jenengan kula panjenengan mati. Kowe dirasa kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah mlebu swargane Gusti Allah. Mula dalam hal ini kula mantep sing sami hadir sedaya manjing sedaya mlebu swargane Allah. Mungkari pantes apa ora? Duh, kok ngeres mungkari pantes apa? Berarti kan kudu takon, berarti ana wong sing ora pantes Mas, nonton. Ana wong karepe mlebu, tapi ora pantes mlebu nang ruangan iku. Apa ana contone wonten? Sapa bae? Oke. Salah satu la yajiduna raihatal jannati wa al-awwalu qati'ur rahimi wasani mani usaka wasani haqqul walidain. Salah satu ana telung golongane menungsa la yajiduna raihatal jannah ora diparmaken tenang mambune gandane swarga wala yadkhuluna apa maning data kepengin mlebu tang swargane Gusti Allah. Wong mambune be ora kejatah, wong mambune be ora pebagen, apa maning data kepengin mlebu. Wong sing wis genah mambune ngerti mambune be urung tentu mampir. Apa ana contone? Ada. Contone napa? Sing genah kenang mambune ning urung tentu mampir. Bu. Ibune nate tindak teng pasar tentokan sayang. Nate teng pasar nggih sing kudu sekalian pasar utawane alun-alun wono sapa. Teng mriku wonten jajan kathah pirang-pirang. Nangkane anak bakul sate napa mboten? Oh, dan kula nate tumbas mriku sate empuk-empuk sate kene luar biasa. Masya Allah, nggih pas kula Ramadan jalan-jalan teng guru-guru kula teng Wonosobo mriki kula mampir kene jam gangsal teng alun-alun tumbas sate enak luar biasa sate. Lah niku sate ibune ngerti anak bakul sate. Ngerti anak bakul sate, tandanya apa anak bakul sate? Mambune mambu sate. Barang ngerti kae nang kono anak bakul sate, ngerti nang kono ana wong bakulan sate, kulo tanget mesti mampir napa mboten? Mboten. Oke, artinya adalah berarti kan urung tentu mampir. Wong sing genah mambune be urung tentu mampir. Lah ki wong banget ing cilaka ning cilaka, aja maning mlebu, aja maning mampir. Wong mambune be ora kebagian sapa bae kuwe. Ana telung golongan. Siji al-awwalu qati'ur rahimi. Golongan sing pertama kuwi sapa? Ya kuwi wong sing senenge medhot seduluran, medhot tali silatur nek perlu kaya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi Kanjeng Nabi niku badhe salat subuh, Kanjeng Nabi niku napa tiduran, bukan tiduran. Kenapa Kanjeng Nabi tiduran? Kanjeng Nabi badane rada mriyang, rada greges. Mila Kanjeng Nabi tiduran. Turunan Kanjeng Rasul, barang Kanjeng Rasul ra didangu ngene pun tiduran, Kanjeng Nabi ngertos.
iki nek aku turun mengko mesti aku bakal turu. Sedangkan Kanjeng Nabi tidak pernah mau tidur setelah sholat subuh. Kenapa? Santri ngertos naumus sobah yurisul fakro. Turu bar sholat subuh rata-rata marai angel nyambut gawe, dalam tanda kurung marai melara. Allahumma iya. Loh, niki tentang ilmu kang terangaken. Naumus sobah yurisul fakro. Turu bar sholat subuh marai angel nyambut gawe. Angel nyambut gawe marai fakir. Secara medis pun jelasaken bar subuhan bar kowe turu awake lemes. Awake lemes nyambut gawe ora semangat. Wis ngarane naumus sobah yurisul fakro. Turu bar sholat subuh mari angel nyambut gawe madane awake lemes nyambut gawe ora semangat. Maksudnya kaya niku mulane jeneng Nabi tidak mau tidur setelah sholat subuh. Jeneng Nabi barangaken jengkar Kanjeng Rasul ke dapur. Jeneng Nabi teng dapur mundut piring ambil makanan mau jaman jangan Nabi kan apa roti, gandum, niku kurma, kacang itu mawon diambil oleh Rasul, terus bawa minuman, bawa nampan mau banyune ya segar banget, diambil airnya, ambil makanannya oleh Rasul, nggak sarapan buta. Jeneng Nabi dari dapur bawa makanan minuman keluar rumah. Jangan Rasul keluar rumah sendirian, orang kata sama-sama. Karena Kanjeng Nabi ngertos napa sayyidul qaum khatimuhum. Sapa wanita di pemimpin, kudu wanita di pelayan. Sayyidul qaum khatimuhum. Sapa wanita di pemimpin, apapun pemimpin itu, pemimpin keluarga, pemimpin desa, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, bupati, lansa, andaran toyo, sapa wanita di pemimpin. Hakikat pemimpin adalah kudu seorang pelayan masyarakat. Mulanya jeneng Nabi mau membawa di sapa-sapa, jeneng Nabi melapak piyambak membawa piyambak. Keluar rumah ada sahabat curiga. Jeneng Nabi betul nampak makanan minuman tadi tidak pundi. Akhirnya ditutkan, diikuti oleh sahabat. Di sahabat mengiringi, ya. Sahabat mengiringi, diikuti oleh sahabat, jeneng Nabi diikuti sahabat mengikuti Rasul. Ini bukan kertas jeneng Nabi, ana sing mengiringi tadi. Diikuti, jebule campuran jeneng Nabi belok ke pasar. Oh, sahabat tambah curiga. Jeneng Nabi sadar kata niku napa nggih? Tambah curiga lagi, ikutilah oleh sahabat. Jebule jeneng Nabi membawa makanan minuman. Niku wonten napa ngampiri menghampiri anak wong sing mripate buta, wonge wis tua, pegaweane pengemis tongkrong dodok nang pojok pasar gawanane bathok. Padahal wong kuwi mau kancane Rasul nggih mboten, kenalane Rasul nggih mboten, jeneng Nabi mboten kenal, ora kenal kuwi sapa, dulur ya ora, kanca ora, batir ya ora. Tapi oleh Rasulullah dibawakan makanan minuman, bahkan didulangi oleh Kanjeng Nabi, sapa-sapane utuh, kan saya ora, batir ya ora, dulur ya ora. Tapi oleh Rasulullah setiap pagi dibawakan makanan. Pengemis mripate buta, gawa bathok pengemisnya dodok pojok pasar. Ketika ditulang oleh Kanjeng Nabi, ditulangkan ibune mama nah barang kaya niku tidak pengemisnya orang ngerti yang tiap hari dulan adalah Kanjeng Nabi, orang ngerti yang mereka buta itu orang kasih ngerti. Akhirnya pengemisnya ngomong kayak kalau Kanjeng Nabi ini tidak tahu itu adalah Rasulullah. Dulang enak-enak, pengemisnya ngomong kayak dia kalau dengar mas gibah oke, nyontek ngomong karo sampean gibah ngomong lagi teman ngomong karo sampean dulu ya oke, sampean kita buta sampean gue aja nganti temenan, aja nganti kembul karo wong sing jenenge Muhammad. Di depan itu adalah Kanjeng Nabi. Aja nganti kembul karo wong sing jenenge Muhammad ya Mas. Anu beri kalau kita jelas biasa mawon, anu beri kunci bahan, anu beri kunci bahan. Allah tenang, aja nganti kembul karo sing jenenge Muhammad.
Muhammad umpamanya mas mripate kuda sehat weruh mripate kuda parani Muhammad tak tegune. Apakah Rasulullah marah? Sama sekali mboten. Tetap didulan, tetap didulan ngantos Kanjeng Nabi kapundhut, sebelum kapundhut tetap menyempatkan bondulan pengemis mau. Niku adalah akhlak Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Pardi kudu Kanjeng Pandi lho ya. Kanjeng Pandi maksud Pandi lah niki nek panjenengan sing nggenteni posisi Kanjeng Nabi jenengan gawak sapa-sapa wudu dikawan panganan kawan minuman jenengan dulang didulangi pengemis kok jenengan arep ditekek gulune tak takon kira-kira panjenengan tetep ndulang apa piring kabruk naraine dikabruk narai kok mulane sebrak iso niku mulane nek ora sepo ora ana nabi mergane ngombe sallallahu Nabi Muhammad ini akhlake Rasulullah loh pangapunten bahkan pangapunten jangankan seorang Rasulullah sudah jadi nabi sejak bayi Kanjeng Nabi bayi Kanjeng Nabi sebelumnya sejak bayi sudah mengajarkan apik karo tangga apik karo sedulur apik karo kanca batir lho kok ngertos kita diterangkan nopo suatu ketika lahirnya Nabi maka mengalami krisis larang dan larang pangan. Kemudian barang kaya niku kabilah dari suku Bani Sa'din mbak-mbak mama muda ibu-ibu keluar rumah boleh cari nafkah nih loh, cari nafkah dengan cara menjual air susunya. Jadi nek anak bayi sing digendong wong tuane ditakoni, "Bu, niku larane disusuni napa mboten?" Anak sing sama mboten, kula mboten kober utawane susune nyong ratu misalnya. Dia mriki kula sak paringi air susu sambung mungkin jenengan paringo bayar. Ngoten niku. Dadi menjual air susu kudu liter susu, menjual air susu. Untuk bayi-bayi, nah, untuk bayi ngomong bayi-bayi gede orang. Nah, barangkali niku dari kelompok itu dari Bani Sa'din itu ada seorang wanita yang nasibnya kurang bejat. Namanya Halimah. Namanya Bu Halimah. Bu Halimah niki rada kurang sehat. Banyu susune ora patia banter. Cara tulaca parane susune kepek apa ya? Tanter iki lho. Kepek. Apa Bu? Ya terus kepek keplek kempes susu kempes kita nomor kalau gitu lah bocor halus bocor halus lah niki di Bu Halimah ora payu-payu air susunya tidak ada ibu atau bapak yang terso bayinya dititipkan terus Bu Halimah ndelok jaga kakek tubuhnya kering baju susu ngerapati apa terlalu niki Bu Halimah niku nasibnya kurang bejat numpak kendaraan yang paling belakang baju susu ngerapati daripada payu boleh urung payu-payu akhirnya kersane Allah kersane pangeran Allah kersanakan keluarga Nabi tidak mampu membayar mahal Bu Halimah juga tidak mampu menjual mahal-mahal akhirnya tumbuh menangi tutup jadilah Bu Halimah sing saged memberi air susu sambung kepada Nabi Halimah min Bani Sa'din terkenal Halimatus Sa'diyah yang mampu memberi air susu sambung kepada bayi Kanjeng Nabi ternyata ya nyata jebule ketika diberi air susu sambung oleh Bu Halimah banyu susu sing maune ora metu ora banter milih banyu susune kersane Allah ketika sebelah Kanjeng sepele Kanjeng Nabi banyune milih banter luar biasa badhe dipindah sebelah kiri ternyata kersane Allah Nabi mboten purun bayi Nabi Rasulullah mboten purun sebelah kiri
Kan kudune pertanyaan, nah ora gelem sebelah kiri. Niki Bu Halimah pun nanti bingung. Lho kok mboten kersa, lho kok mboten kersa, lho kok mboten kersa. Paksa apa niki bayi Rasul mboten kersa sebelah kiri. Ternyata usut punya usut. Bu Halimah juga punya anak bayi yang juga nyusu kepada Bu Halimah. Seakan-akan bayi Nabi ingin ngendika, Bu Halimah sing tangan go aku, sing kiri go kancaku sing ning omah. Sejak bayi Rasulullah Muhammad, bayi calon Nabi Rasulullah Muhammad sudah ngerti karo tangga, apik karo kanca batire, alhamdulillah. Maka yang pertama halal bihalal dalam rangka menepis golongan yang pertama, wong sing banget cilak tapi sapa, wong sing ora gelem guyub rukun karo kanca batir karo kanca batir sedulure. Siji. Nomor loro, wasalimani uzakat. Golongan yang kedua wisata, wong sing ora gelem bayar zakat, aja mending zakat wong sedekah babar blas. Mulane wong sedekah aja nganti nunggu sugih. Kenapa? Nun sewu, nek secara tingkat kedermawanan seseorang, orang yang belum kaya le sedekah bisa jadi lebih dermawan ketika ketimbang wong sing wis kadung sugih. Wong sing urung sugih mampu sedekah 50% dari hartanya, tapi wong sing wis kadung sugih urung tentu sedekah wani 50%. Contoh Mas, contoh. Wong sing urung sugih nggih, dereng sugih, belum kaya, urung sugih punya pitik loro, duwe ayam loro. Ayam siji dikasih pada tetangganya ridho atine. Berarti sedekah 50%. Wong sing sugih duwe sapi loro. Kira-kira wong sugih mau gelem apa ora sedekah sapi siji? Padahal pada 50%. Ana wong urung sugih mung duite mung-mungan 50.000. Bocah 50 napa bocah mau duit 50.000. Dilalap ini teka nggo jajan lekan jabdi latir batir sedekah 20.000 nang angkringan jae susah apa kae sega kucing sega pitik apa bae sing ora dipangan nggo jajan entong duit 20.000. Berarti bocah mau wis gelem sedekah 20.000 duite 50.000 berarti sedekah 50%. Mampu sedekah 50%. Anak wong sugih duwe duit 500.000. Anak wong sugih duit 10 juta. Kira-kira wong sedekah 5 juta. Wong padahal pada 50%. Mulane nek cara kula jare guru ngendika, sing jenenge sedekah aja nganti ngenteni sugih. Mergane nek wong sing kadung sugih urung tentu mampu sedermawan orang ketika sedekah nalikane urung sugih. Kenapa wong sugih mampu dan mau sedekah 50% dari hartanya, kalau kadung sugih urung tentu mampu sedekah, urung tentu sedekah 50% dari hartanya. Mulane jare guru-guru ngendika, wong nek seneng sedekah, gelem sedekah aja nganti ngenteni sugih. Nomor 3, wong sing banget cilaka kuwi saka. Wasari sampul walidin. Golongan nomor 3 kuwi sapa? Yang kuwi wong sing banget cilaka, anak sing wani durhaka karo wong tuane. Dan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Kanjeng Nabi ketika 1 Syawal waktu itu, doa malaikat Jibril diantaranya adalah cilaka temen wong nang 1 Syawal anak sing ketunggun ramane utawa ibune utawa loro-lorone, tapi bocah mau tidak mendapatkan kunci surga dikarenakan wong tuane ora rida maring anake. Sedangkan di Wonosobo tidak ada satupun wong tua sing kepengin anake melarat,
Tidak ada satupun wong tua sing kepengin anake uripe sengsara. Semua orang tua kepengin uripe anake bahagia. Semua orang tua kepengin anake mulia. Semua orang tua kepengin putrane hebat luar biasa. Walaupun dengan segala cara sampai sengkuni gelem lakoni kaya kae demi ponakane, demi pelunane sing wujude Duryudana. Ini simbol wong tua bahkan sampai melakukan segala cara demi anaknya hidupnya mulia. Lho kok nganti anak wong tua ora rida maring anak ini kepriye ceritane? Berarti nopo? Saking kebangetane anak anggone dadi anak wong tua tersebut. Kenapa wong lara gelem rida maring anake? Berarti mergane wong anak tersebut mung sibuk maring bojone tok, mung sibuk maring keluargane bojone tok, mung sibuk maring sawahe tok, mung sibuk maring kebone tok, mung sibuk maring bandane tok, mung sibuk maring pekerjaane tok, nanti ora menanti boten kesait anggone gawe mulya birrul walidain maring wong tua sakloro. Banget ati wong tua, kebangetane anak maring wong tua, nanti wong tua ora rida maring putrane. Na'udzubillahi min. Seorang anak pengen mulia, maka saya pernah ditanya oleh anak-anak Ibnu, Gus, saya tanya, nopo nang, nopo dek, saya pengen jadi orang yang mulia, orang yang hebat, rezekinya lancar, barokah, caranya bagaimana? Tanya balik, kamu masih punya seorang ibu? Masih. Loh, jangan pernah jadi satu anak. Lah kenapa Gus? Waftahiyya dan mafa'ina minha mamba'u rizik. Sukalah membuka telapak tangan ibumu, karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mamba'u rizik. Apa mas? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Bertanya lagi, Gus, kenapa doa ibu pada rasanya dijawab oleh Allah, dengar oleh Allah? Jawabannya simpel. Kenapa doa ibu didengar oleh Allah? Karena sebelum ada orang mendoakan kita, satu-satunya orang yang mendoakan kita, beliau hanyalah ibu kita. Kapan? Ketika mata kita anak belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, ibu kita sudah mendoakan kita. Wetenge gede, wetenge sambil berkata, saya berdoa, sehat yona, pinter yona, sukses yona, swarga yona, barokah yona, selesa yona, pinter yona. Luar biasa betapa seorang ibu ngeliatin larene yang namanya ibu Sukira, pengen punya anak hebat, pengen punya anak pentolan, pengen punya anak yang luar biasa. Prihatin tengah awan-awan puasa, tengah bangun nyundar Allah, lagi hamil, jari kiai pengelus kalau disebut asmane Allah, nyundar Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak sing hebat, anak sing pinter, anak sing mulia, ya Allah. Kula wong bodoh, kula wong ora duwe, tapi kula pengen ya Allah, putrane kula dadi bocah sing pinter, sing sehat, sing barokah, sing wilujeng, sing selamat, ya Allah. Allah mijabahi doa ibu pada anak didengar oleh Allah. Seorang wong desa, wong gunung, punya putra ganteng, putih, gagah, dadi jenderal, dadi presiden, diberi nama Soeharto, jadi presiden 30 tahun, 300 dari perhatian seorang ibu, ayah dan seorang ibu. Ayah kena batin tulang, beras keringat cari nafkah. Ibu gelem tirakat, gelem merekasa petani gede, petani abot sama bulan 10 dina lagi hamil, ngendi-ngendi petani digawa. Loh, jangan digawa. Petani digawa maring dan digawa maring pasar, petani gede digawa. Wis mulai mondol-mondol. Petani gede, petani besar, ya Allah, ambil berat, ambil besar, petani besar, gawa maring terminal gawa, kaya petani tahu. Apa kelihatan aku lukas ora tahu. Mulanya tidak ada anak yang sukses tanpa barokah orang tua, ayah terutama seorang ibu. Amin Allahumma ya Rabbal. Siji, ayo pada senang syukur nikmate Gusti. Nomor 2, pengen makmur wonten ing pasuruan.
Caranya adalah pun pada dua anak yang pinter, yang bener, yang soleh solihah. Coro bahasa kita ayakuna auladuhu abroror. Pun pada dua anak sing abror. Abror kue maknanya bagus. Oleh nang basuran anak wayang, anane arane lo dicandera dari gomba manten. Nopo arane Werkudara. Nom-nomane Werkudara namanya sinten Mbak Broto Seno. Kuwi bahasa Arab, perbutan kuwi bahasa Arab warka'u dauron, warka'u ruku osoko siro, dauron muteraja pedot sembahyang aja bolong-bolong Allahumma. Nome Werkudara namanya baror tasaunan, baror bagus tak apane saunan atine. Cara jawab ya jawab penak ono cara kok ya kepenak ke Broto Seno. Sembahyangnya apik, akhlaknya bagus Allahumma. Cimate Werkudara adalah gada arane gada rujak pala, cara mereka ya godo rujak polo. Bahasa Arab dan roja aula, artinya dan roja aula, dan besok roja harapan faula swargane Gusti Allah. Kukune Werkudara namanya kuku pancanaka, kuku kuat pancali mana barang landep. Barang ki masing landep gondomo adalah bakdo bar salat 5 waktu pun pada tumun nyuwun karo pangeran karo Gusti Allah. Wong nek salate apik Mas, akhlaknya kudu bagus, akhlaknya atine apik, lesane kudu bagus. Kenapa? Salamatul insan bil lisan. Selamat orang yang manusia tergantung karo lesane. Mulane wayang Werkudara gede dhuwur, sekali ngomong gagah. Ora kakek ngomong, sekali ngomong gagah. Walaupun ora ada yang bahasa halus ora bisa, tapi sekali ngomong halus, gagah, wibawa. Ya ketus 10 lah. Gede dhuwur orang ngomong dulu kan aslinya kalem dulu yang lagi turu belum Mas cekel kan lari temen dulu Mas saya belajar wayang cekel wayang cek suaranya sama Mas suaranya Werkudara ya gede dhuwur. Saya tidak ada keturunan dalam Pak, sama sekali saya tidak ada. Apalagi dalam keturunan orang seni, pekerja seni penggerak saya tidak punya. Keturunan mubalik konten, keturunan kiai konten, keturunan dalam sama sekali Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau mau senang wayang, mau pengen belajar wayang itu saja. Mau pengen, ayo kita budaya Jawa adalah Islam. Maka Sunan Kalijaga seorang dalang, ya juga santri Sunan Bonang, lu ngaji. Maka syarat laris bakal ngaji dalam kali dulu. Kalau pengen baca wayangan, gimana Mas? Ngaji dulu. Maka utara gubuk saya ada TPK, ada musola. Syaratnya ngaji dulu. Gue sekarang mau ngaji nambah cakal wayang, cet. Nah, di cakal wayang Werkudara, suaranya gede. Ibunya Werkudara Dewi Kunti. Ini untuk kunti anak lu ya. Kunti tadi Broto. Broto Seno. Broto Seno, anakku lanangku, yo Gajah Seno. Werkudara wibawa, sekali ngomong gagah. Orang kakek ngomong, sekali ngomong gagah wibawa. Gerem. Kanjeng Ibu yo aku Broto Seno, yo Gajah Seno, yo Jagal Bilowo, yo Buntut Pujogi. Si gede panglapurane kelawan anakku nomor iso tata basa nyembah bekti karo wong tuwa Kanjeng Ibu. Kita Werkudara. Sama mana Mas? Suaranya jangan aku masukin. Oh, jangan aku bisa karo Werkudara Mas. Ya. Nek Werkudara gede dhuwur. Lah jangan apa? Arjuna bocah cilik, gering, dhuwur, putih, ganteng, bagus, lakonan. Bayange. Sok pada sudun. Suaranya apik. Jangan apa? Kulo wonten adhewe sabtu pangandika Kanjeng Ibu. Halus. Ahli banyu wudu, ahli tirakat, ahli puasa, Werkudara ahli sholat simbolnya luar biasa. Jangan lupa ditirakat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wong sing pedhawet kagungane Allah, ngengken hawa nafsu lantaran puasa, ngempet hawa nafsu lantaran puasa, hasilnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Swarga panggonan mulane arane janaka dari kata jannatu ka swarga kanggo sira. Allahumma. Kita kalau tukang bunyi wudu karepe gentak kasar. Contohnya rene abang sing gagah kulo senenge karakter Baladewa. Baladewa niku ketak, tegas, galak. Koko Prabu Baladewa Menteri. Koko Prabu Baladewa niki Kresna.
Iya jagat dewa Batara ya jagat Namutita belilah dalah. Yai bener yai kadange datang yai. Misale makan. Dasa muka maring adine Kumbo Karno. Iyo bandaku yo dunyaku yo ngamal ku dhewe. Yai Kumbo Karno yai. Buta Gandaro gede suarane yo gede menteni. Dalah. Oh, Kakang Prabu ana padha apa kang bakal kula tampi Kakang Prabu. Dalah. Kemudian suara wayang lanang. Ibune ora kalah. Suara wayang wadon Mas Uli. Ya. Wayang wadon pernah ya kayak ibu napa suluan pernah. Ya sing galak ya anak. Sing ngalus ya pirang-pirang sing lenje kok ngeteh banget ning akeh. Ya. Wayang sing lembut ya anak, wayang sing halus anak, wayang sing napa rada galak ya anak Sri Kandi, kompat prajurit wadon, ya kudu sing getap. Ayo Surakarta Jaya Rata ora bakal mundur sajangka ning lawan Sri Kandi, ora bakal mundur sajangka. Sri Kandi. Sing mandan halus sembadra ora teh basa tapi halus. Kakang Mas Janaka, Kang Mas Pangeran Dawuh apa Kakang? Sing mandhetene basa pergiwa. Karo aku pergiwa. Karo kaca. Bojone arane pergiwa. Wonten dawuh Kang Mas, wonten dawuh. Lho. Sing lense anak Banowati. Banowati bojone Duryudana. Mari jangan kocok lenje orang ini. Mas. Kok ngerti aku tak sama dia aku? Ya, oke. Dia setengah bohong ya. Oh, ngoten. Banowati masyaallah. Ya, niku suara wayang wis belajar apa maning? Belajar gamelan, anoman niku suarane standar kados Jawa aja. Wong ditawa kakilan nonan. Wonten dawuh ngandiku ngadu Raden iso gini Raden. Standar kados Garuda standar. Sing gedhe Utara. Sing cilik misale Sombo, lan sanesipun Sandeni. Oh, Kudara. Wah, iso geni anak ulangan piye? Ya, misale ngaten. Wis cekel bayangnya sampun dari ngomongin dek, anu dari itu masulin gamelan habis ya, gamelan belajar gamelan, larasan gamelan. Nadane sampun wis, kamane kocopat ya, cekel gamelan cet. Telu langsung telu. Nggih. Ngerti sifat pangeran wis nyipta gumelaring bumi langit tugas soraya Yeah.
Ini kulo matur karo lare-lare begini kulo lare Ibnu tepeki lare ngaji ten kulo niku Dik. Ayo sira kabeh senajan bocah ning bocah anak-anak adalah penentu Wonosobo 20 tahun yang akan datang. Subhanallah yaum rijalul zat, pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nasib apik orang ning Wonosobo, nasib apik orang ning Jawa Tengah, nasib apik orang ning Indonesia tergantung sampai tergantung bocah-bocah saiki. Karena anak kita hari ini memegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Arung rusak Indonesia, rusak presiden itu rusak orang perlu, tapi rusak bocah-bocah. Kenapa? Pengganti presiden besok adalah anak-anak kita hari ini. Mulane subhanallah yaum rijalul zat, pemuda anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagus orangnya, apik orangnya Wonosobo 20 tahun mengarepe tergantung bocah-bocah pada hari ini. Maka lari pulau tangan tak aturi Dik. Ayo tan Indonesia, tan Jawa Tengah, tan Cilacap, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai, tapi diruat. Ruat maknanya difilter, disaring, ilang sambikalane, ilang ruwete, belanya acara ruatan desa, kersane adalah ruwet, sambikala, rubeta penyakit hilang. Allahumma mingkari apa nih Pasuruan? Mingkari seger warase, waras selamat dunia akhiratnya, wilujeng kabeh masyarakatnya. Allahumma tapi kita sih wonten surangan nih Pak, tiap tahun bayangan ruat enjang ruat dalune wayang hiburan niku untuk hobi saya Muharram niku nggih. Alhamdulillah ini jadi berjalan bukan ini insyaallah. Istilah corona ya istilah korodul yang berbeda. Dan berjalan mugi-mugi ya saged kula teng mriki mbeto wayang sekalian. Kok larang sih boten Pak, gede ora gede. Loh, ada orang larang-larang betul dulu kayak bagi wong pirang-pirang, itu ora ketemu asli. Asli ora ketemu. Tapi kan bukan ulama larang sih ora, mung gede raga. Karena menyangkut apa hidup orang banyak dari mulai orang larang cuma gede raga. Dan ramilo pun dinyati beri dari acara zona dari jaga. Mulai ketika pulau nanti dicurhati Mas, niku mbene pulau sore dungo karo pangeran kok pakai kembang telur. Tak teman nih bareng bocah kan ngerti mangan kembang telur apa rasane. Dereng mulai kota ya apik takon apik. Kembang telur siapa bae, Mbak? Mawar penengah kantil. Ibu pengen masyarakat Pasuruan, urip nang Pasuruan, mawar penongo kantil, urip warno-warno, apa baik angan, apa baik terjadi, isma syikta, fa inna kamayit, urip posak gelemu, ning elin sira kabeh bakal dadi wong mati, mati ana pertanggung jawabane masuk dalem Gusti Allah. Masyarakat Indonesia mungkin bisa lepas dari pengadilan dunia, tapi tidak akan satu pun yang mampu melepaskan dirinya dari pengadilan Gusti Allah. Mawar-warno apa baik anak nang Pasuruan uripe kenongo kenone terserah kita. Nang kene ngaji nang kana nyolong pitik ya ngono. Tapi ini kecak keluarga aja nangis, wong kabeh anak konsekuensi. Nggih ana konsekuensi yang nglakoni iki kasih kaya kae. Nglakoni kaya hasil kaya iki, iya ana pertanggung jawab. Kan terserah kita. Sing penting nopo urip nang Pasuruan ati pikiran pun pada kembang kantil kumantil ngaso dalam Gusti Allah. Tidak ada yang mampu sebagai penolong pelindung kita kecuali Gusti Allah, kecuali Pangeran Gusti. Alladzi ya'sibukum minallahi arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min duni waliyyan wa la nasira.
القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي صلوا على النبي محمد gunakan nadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Surat cinta. Oh, Gus terlebih wonten perawat dereng bojo. Lah nyongkrongnya iki pawulan saking Bapak Supandi. Dandang dulu syaire ana kitu rumangsa kene mungkin tertentu saben donga kita saya suruh selendro mungkin iki selawat dari sallu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu mudayyam bi dha'an nabi wa salla wa sallam ala dha'an nabi nabiyina mukarram nabiyina al-musharraf qala al-arabi Ini kali ini ngomongin aja, gue mau ngaji dulu yo.
Ini wong Jawa, orang ilang Jawa. Nih, kan nih kalau dalam tetap pakai busana Jawa, pakai keris. Kalau ngaji betul ini. Maksudnya gue mengalami ini loh. Memang orang ilang Jawa nih, nek kudu nyong karo rika pada ya sama. Keren nih gue nih. Dia ada yang bicara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Derek Sunan Kalijaga. Ono gitu. Romaksa ing wengi teko ayo luput tanya lara luput bilahi kabeh jim setan datang purun panenduhan tangono bandi miwah penggawe Allah gunane wong lumpuh ini cara bayi ditekep napa ditikuk kupinge ambil batuke niki hitungan saking Sunan Kalijaga nek lemah sangar lemah senake setane niku biasane pakai gaman saking para dulu misale ono itu permaksa ing wengi itu namanya lemah teko ayo luput tena lara luput bilahi kabeh jim setan datang purun pananduhan tan ono wandi miwah penggawe Allah gunane wong lumpuh geni atemah atir to maling ato lan cedhak mring mami tujo kuno tantu niki kurung gono belajar sejarah orang ninggalaken tinggalan warisan leluhur kaya tombak niki tombak cuma kagawe tongkat komando lajeng keris lajeng wayang kulit minum Jawa ora ilang Jawane lho makanya kalau matur bagaimana Sunan Kalijaga ya murid Sunan Bonang putrane Sunan Ampel putrane Sunan Gresik putrane Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir terkenal Syekh Jumadil Kubro. Jadi Kubro punya anak lagi namanya Maulana Ishaq garwa karo putrane Raja Belambangan menak sembunyi bajul sangoro namanya Dewi Sekar dan putrine dipun garwa karo orang Ishaq dia putra penede itu namanya Sayyid Ainul Yakin terkenal Sunan Giri. Niku Sunan Giri sing nata ulang wayang bilane cara wayang kuning ana wayang namanya Sanghyang Girinoto. Berkane sing natolan adalah Sunan Giri. Sunan Kalijaga tidak anti kritik karo para guru-gurunipun mulane lari belajar dalam tindakan tapi pertama adalah ngaji adalah Quran adalah kanjeng Nabi. Setelah itu perkara Islam selesai lalu silakan wayang monggo belajar wayang seperti monggo terserah tapi jadilah seorang dalang yang juga seorang santri bagaimana Sunan Kalijaga juga seorang santri. Amin Allahumma amin. Mulane wong NU ora alergi dengan ajaran-ajaran wali songo mereka sanate wonten urut-urutan keilmuane wonten. Apa ajaran para wali? Ajarane wali songo warna-warna dikir
Ger tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinano ziarah kubur aja nganti dilalekno istighosah lan wirid diterusno manakiban lan yasinan diamalno tumakunot subuh aja ditinggalno golek ngaji kitab kuning temenono ana carane dakwah kapan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala zaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali sama sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi lahi sholatan tabibatan bidawabi do elinga iki zamane wis tuwa tontonan agama dadi anggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kerasa aja nyacan aja ngino monggo Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daibatan bidawabi bulannya ayu ya maca Quran ya sholawatan ya wayangan ya langgaman ya mencintai mumbarang selireo alhamdulillah nih bulannya ini masih bareng-bareng masih dikasih kok masih dan wong Jawa ora ilang Jawa ini alhamdulillah bisa berjumpa bertemu masyarakat Pasuruan Kecamatan Watu ono Watu Malang ono Garung regane anak-anak dari Mataram Kuno ono Rakai Watu Malang anak Rakai Garung Jawa Rai mulai secara dini itu luar biasa dan ini belum mengatur adik-adik kita ayo pada sing ngerti sejarah mampu menghargai orang-orang sebelum kita intinya anak rasa terima kasih pada orang-orang sebelum kita pada leluhur kita pada gelem dongana
para leluhur kita, orang-orang tua kita. Doakan doanya sampai, doanya orang hidup pada yang mati, doanya sampai. Firqah ulama manapun tetap mengatakan doanya yang hidup pada yang mati, doanya sampai. Wong nyatanya Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Lalu kalau ngomong aja kirim doa, doa orang betul pemilu mazhab Syafi'i, pemilu Imam Syafi'i, Imam Suyuti mengatakan doanya sampai, Imam Qurtubi mengatakan doanya sampai, Imam Syafi'i doanya sampai, Imam Ahmad bin Hanbal doanya sampai. Tapi mau nih orang-orang betul kan milu Imam Syafi'i, ya mungkin milu Imam Samudra mungkin. Bagaimanapun doanya sampai mulanya Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa, mengajarkan ziarah kubur. Memang masih matur, loh tapi kan begitu dilarang ziarah kubur, betul. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitu an ziaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kan butuh takon. Nah, apa yang sempat dilarang? Sementara dilarang karena dulu imannya masih tipis, dikhawatirkan nek digawa ziarah kubur kok iman masih tipis. Nabi khawatir bukan ndonga malah pada jadu ngono sajroning kubur. Tapi kubur malah domba kata nomor mbak malaikatnya semua terulmu bulan ini kudu paham ya bulan ini karena dulu masih mati tipis tapi khawatir sementara dilarang. Tapi ketika Islam berkembang, Islam mayoritas, ulama sudah banyak, juga ngaji kata, Islam berkembang, iman tebal, iman kandel, maka Kanjeng Nabi menambahkan dalam hadis tersebut, fazuru, ziarahlah kalian. Wong ziarah yang pertama mendoakan leluhur kita atau mendoakan orang yang kabundut, yang mendahului kita, anak-anak kita, pelunan-pelunan kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita doakan doanya sampai. Yang kedua, barokah ziarah kubur adalah penting pengiling-iling. Siki ziarah kubur esuk bakal diziarahi. Ngadusi mayit, siki ngadusi, esuk bakal diadusi. Siki gotong mayit tempat kubur, esuk bakal digotong maringku, go pengiling-iling. Mengapa eling mati? Mati nih pada orang atos. Nek pada orang sombong, pada orang semua, pada orang takabur, pada eling karo mati. Bahwa bagaimanapun yang namanya mati, kapan waktu kasih ngerti, tapi kudu ngerti. Tenang apa Gusti Allah tidak memberitahu kapan kita matinya, kapan sampai Nabi pun tidak diberitahu. Kapan matinya, kapan meninggalnya, itu adalah simbol dari Kanjeng Nabi, dari Allah lantaran Kanjeng Nabi. Kapanpun kita mati, selalu dalam kesiapan kita menghadapi ajal kita. Coba dirne, dia mati mulir, misalnya, dia mati mungkin ngesok, semua pahit misalnya. Kue kemisnya bisa ngomongnya apa sih ora lah mau tobatnya cuma baik. Jadi anak-anak bulan anak Gusti Allah tidak memberitahu kapan mati kita. Malaikat orang mari bocoran kapan kita mati kecuali orang-orang yang tidak dari pangeran. Tapi pada umumnya manusia tidak ngerti. Pada umumnya manusia umumnya pada tidak ngerti. Mengapa? Selalu kapanpun kita mati selalu dalam kesiapan amal-amal kita menghadapi ajal kita dan mati kita. Ulun jenengan bakal husnul khatimah. Allahumma la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati ninggal dunia illa kecuali bil iman. Sing pada gawe iman Islam bakal mati bagus ing pungkasan ya kuwe husnul khatimah. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah dikira ngajinya waktu santai karena malam rada terbit karena Semarang acaranya pengantinan, bener-bener dan si pengantinan. Dan ini kan yang satu yang pada ilmu dari Kanjeng Nabi, dari para ulama kita sampaikan. Yang nanti pada pengantin jarang ngomong apa. Pengantin pun juga ini piau yang ngomong berembojo.
dalam berbeda dengan di pantek. Kita mungkin sakit menulis kita sunat, tapi di pantek kan coba lo tak niati pulau di pantek, nah tak niati derek tak barukan ngalap barokah pengantin. Kenapa? Karena Rasulullah dijuluki ya arusal khafir ini, bahaya Rasul ngobabikan kok seperti pengantin anyar. Lu kok bisa? Karena wong sing paling apik nang waktu malam, wong sing paling apik nang pasuruhan ketika dadi pengantin. Preman kaya apa? Seneng gelut kaya apa? Wah seneng tawuran kaya apa? Preman gambar naga kaya apa? Preman tato gambar garuda kaya apa? Pas dadi pengantin orang nganggo kupluk manuk, nganggo pecis manuk, nganggo sarung manuk, persalaman manuk kon jago bar pengantin kadon manuk. Ya ganti semuanya gak sangat gambar naga, belum berarti gambar cacing kayak gitu. Dan ini lah nama Rasul dijuluki nama tadi pengantin baru khafil ini pengantin baru negara barat atau pengantin dunia pengantin akhirat. Karena apa? Beda kajian Nabi, orang yang paling bagus di waktu malam adalah ketika jadi pengantin baru. Dari omongan pengantin dijaga, lenggai pengantin tertata, tidak tentu pengantin juga tertata. Itu kenapa orang paling bagus nyokor pengantin apa-apa nih selalu diperhatikan karena Gusti Allah menentukan pada tertata dunia dan akhirat bijak Allahumma. Dungo sarang-sarang ngapunten kan kepareng mimpin doa turun deh Bapak ya, hingga kepareng mimpin wasinten ngapunten Bapak Yai Mugiono, Pak Yai Safaat, Pak Yai Fauzan, cinten monggo kula derek monggo Pak Yai tinggal tetap bae kula ndina manten Pak. Wong nek urung bojo kowe dongane urung pati kabul. Jodoh aku ayam tentrem, dusune ayam tentrem, barokah wilujeng selamat. Walaupun sing donga urung pada dijabah, tapi kan sing rawuh wong pada mantep kabeh, pada wali kabeh. Allahumma amin. Wali murid. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار سلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموتنا نجاة من النار وعند الحساب. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Desa Pasuruan ingkang adem ayem tentrem barokah, masyarakat yang makmur, desa subur, besok jadi keluarga ingkang sedaya masyarakat rawuh sakinah mawaddah warahmah dherekaken saleh lawang sholihah. Allahumma nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dukung terus channelnya Nanda Raymond dengan cara like, comment, share, subscribe ya, untuk memberikan manfaatan, dorongan, dukungan dan doa bersama kita. Matur nuwun, sukses selalu untuk channel YouTube Nanda Raymond. Barakallah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Ulin, orang apak, orang